Apakah Anda berpikir bahwa Anda mengenal dan dikenal Allah? Mengenal Allah dan mengetahui tentang Allah adalah dua hal yang berbeda. Mengenal Allah adalah mengasihinya. Mengasihinya adalah percaya kepada kuasa-Nya. Percaya kepada kuasa-Nya adalah belajar taat kepadanya. Taat kepadanya adalah kepuasan yang tak dapat dibeli dengan uang. Mengenal Allah bagaikan hati yang sedang jatuh cinta. Ingin dan ingin belajar tentang Dia lebih dalam lagi. Haus dan lapar akan kehadirannya tanpa batas waktu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Hasilkanlah buah kasih-Ku. Mengenal dan dikenal Allah adalah berkat terbesar dalam hidup ini. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sudahkah kamu mengenal dan dikenal Allah?
Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat mengakhiri bulan Februari tahun 2022. Time goes so fast. Wow, kita sudah di akhir minggu terakhir di bulan Februari tahun 2022 ini. Dan kemarin ya, saudara-saudara bisa tahu kita khususnya pada hari di mana saya buat video ini, kemarin itu tanggalnya menarik sekali ya, tanggal 22 bulan 2 tahun
2022. Wah, udah ada 22 di situ. Ada teman-teman juga ada kirim meme dan beritahu bahwa ini tanggal yang menarik. Tapi saya pikir saudara-saudara bahwa setiap hari adalah tanggal yang menarik. Mengapa? Karena di dalam sejarah hanya hari itu saja tanggalnya itu, tidak ada tanggal lain. Hanya hari itu saja. Jadi setiap hari adalah hari yang unik bagi kita, hari yang Tuhan mau kita memberikan waktu kepadanya. Pada saat saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan ini atau belajar firman Tuhan ini, kita ada pada tanggal 27 bulan 2 tahun 2022. Itu hanya satu-satunya tanggal itu saja di dalam sejarah. Tidak ada tanggal lain lagi. Itu hanya tanggal itu, hanya sekali itu saja. Jadi mari kita mengambil waktu sekarang seperti Maria yang memilih untuk duduk di bawah kaki Tuhan, tidak sibuk seperti Marta, memilih yang terbaik untuk duduk mendengar suara Tuhan. Saya ingin mengajak saudara-saudara pagi ini membaca Matius pasal 7. Kita akan mendengar pembacaan ini secara keseluruhan, yaitu 29 ayat. Dan saya rindu untuk kita dapat mendengar keseluruhan supaya kita bisa mengerti konteks dari ayat yang menjadi fokus kita, yaitu pada ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Terima kasih untuk pribadi-pribadi yang mempunyai waktu kesempatan dulu untuk menulis firman Tuhan yang mereka dapat lewat Roh Kudus, lewat penelitian mereka, lewat pengamatan mereka. Dan Roh Kudus menuntun mereka untuk menulis. Dan kami bersyukur bahwa kesempatan ini kami akan memberikan waktu membaca tulisan dari Matius, pengalamannya dengan Tuhan Yesus, pengamatannya, apa yang dia tahu dan dia dengar dari Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan kami ada punya kesempatan sekarang untuk dapat membaca, bahkan juga mendengarnya. Mari Tuhan bicara untuk kami semua. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Kami rindu di akhir dari seri tema yang besar dalam bulan Februari ini, mengenal dan dikenal Allah, sungguh-sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kami, bahkan juga menjadi awasan bagi kami. Apakah kami betul-betul sudah dikenal oleh Allah? Mari Tuhan bicara untuk kami. Kami anak-anak-Mu siap untuk belajar firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan tidak lebih baik dari jemaat yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib putra-Mu ya Bapa, supaya hanya Dia saja yang ditinggikan, karena Dia yang layak untuk menerima pujian dan hormat kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap untuk belajar dari firman. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ingin untuk kita membuka Matius pasal 7. Kalau saudara perhatikan Matius pasal 7 ini, sebenarnya pembacaan kita ini adalah bagian terakhir dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Bagaimana kita tahu itu? Kita bersyukur lembaga Alkitab waktu mencetakkan Alkitab bahasa Indonesia ini ada memberikan judul perikop. Kalau saudara perhatikan dalam Matius pasal 5 ini, di atasnya saudara perhatikan ada tulisan yang lebih tebal, tulisan dengan huruf besar semuanya. Pasal 5 sampai 7 adalah khotbah di bukit. Jadi sebentar waktu saya dan saudara mendengar bagian firman Tuhan ini, saudara akan lihat nanti akan diakhiri dengan sebuah pernyataan bahwa itu pengajaran Yesus secara keseluruhan. Nah, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Saya sedang membiasakan diri sekarang untuk mendengar Alkitab sebelum membaca. Dan saya yakin
apa yang ditulis Rasul Paulus benar dalam Roma pasal 10 ayat 17 bahwa iman itu timbul dari pendengaran, bukan dari pembacaan ya. Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Kalau begitu tidak boleh baca, harus baca. Tetapi kalau baca, saya sarankan sounding out. Baca dengan suara yang lebih keras supaya telinga kita bisa dengar. Mari, saudara bisa mendapatkannya mudah sekali. Jadi saudara nanti ketik di YouTube saja, lalu saudara ketik saja Matius 7 seperti ini ya. Ketik saja Matius 7. Mari, saya harap kita ambil waktu untuk bisa mendengarkannya. Dan terserah saudara mau tutup mata sambil mendengar supaya saudara tidak terganggu ya. Ini kalau keseluruhan Injil Matius pasal 7 ini itu hanya 4 menit 49 detik. Mari siapkan hati kita, mari kita dengarkan firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan,
dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mentaatinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur karena kita sudah belajar. Kedua hamba Tuhan, Pak Riki dan Ibu Sarah sudah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita mengenal Allah. Nah, dalam tema kita yang terakhir ini, apakah saya dan saudara, apakah kita dikenal oleh Allah? Mari kita lihat ayatnya yang ke-21. Dikatakan demikian. Ini kata Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit, dan bagian terakhir dari khotbahnya Tuhan Yesus katakan begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, ayat 21, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Dan perhatikan ayat 23. Saya melihat ada beberapa orang menuliskan bahwa ayat 23 ini adalah sebuah pernyataan Tuhan yang sangat menakutkan. Pernyataan itu apa, saudara? Pada hari itulah Tuhan Yesus bilang, aku akan berterus terang. Jadi selama ini tidak berterus terang. Ya, memang sebenarnya Tuhan izinkan itu supaya kita menyadari apakah betul-betul kita sudah mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Dia bilang begini, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka ini siapa? Yang ayat sebelumnya. Mereka ini yang katakan, bukankah kami ini bernubuat demi namamu, yang menyebut nama Tuhan, 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 ya. Lalu bukankah kami ini bernubuat demi namamu? Wah, siapa ini orang-orang yang bernubuat demi nama Tuhan? Wah, ini orang-orang yang ya seperti kami, ya. Saya, Ibu Sarah, Pak Riki, pendeta-pendeta yang lain yang menyampaikan firman Tuhan. Memang kita tidak nubuat, tapi bagian daripada menyampaikan firman Tuhan itu adalah bagian dari nubuat sebenarnya. Kita memberitahu apa yang akan terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak buat ini, kalau kita tidak mengalami ini, atau kita tidak merasakan bagaimana pengenalan yang benar dengan Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari, ini yang akan terjadi. Itu juga bagian dari nubuat. Jadi mereka katakan di sini, bukankah kami yang bernubuat demi namamu? Lalu saudara perhatikan lagi, bukan itu saja. Bukankah kami ini yang mengusir setan demi namamu? Bayangkan. Itu kalau ada orang yang bisa usir setan, itu kalau divideokan masuk di YouTube, itu wow, itu viral betul, ya. Wah, luar biasa ini. Bukankah kami yang mengusir setan demi namamu, dan apalagi mengadakan mujizat demi namamu? Coba lihat, kalau mau bilang CV mereka, kredensial mereka luar biasa. Bernubuat demi nama Tuhan. Apalagi yang kedua, mereka usir setan dalam nama Tuhan. Yang ketiga lagi, mereka dapat mengadakan mujizat. Waduh, kalau ada pendeta yang bisa membuat mujizat, viral, Pak, Ibu, viral. Diperlihatkan lagi di video, di TV dimasukkan. Itu subscribernya pasti banyak sekali. Tapi Tuhan bilang, saya mau terus terang. Di akhir ini dia bilang, pada akhir itu, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, ayat
saya tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Wow, ini sebuah pernyataan yang sangat menakutkan. Mengapa? Karena orang-orang ini sepertinya mereka percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus. Orang-orang ini sepertinya dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tapi Tuhan katakan di sini, pada hari terakhir saya akan berterus terang kepada mereka. Kalau begitu apa awasan untuk kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Mengapa sampai mereka yang berseru-seru sebut nama Tuhan? Berarti mereka ini sebenarnya percaya Tuhan, ya. Mereka tahu Tuhan. Itu sebabnya mereka menyebut nama Tuhan. Lalu yang kedua, mereka ini melayani pekerjaan Tuhan. Saya ingin membedakan antara melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Orang bisa melayani pekerjaan Tuhan, siapa saja bisa melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus pun bisa mengalami pekerjaan Tuhan. Bisa melayani pekerjaan Tuhan. Tapi apakah sungguh dia sedang melayani Tuhan? Itu berbeda. Dan rupanya orang-orang ini, mereka percaya Tuhan, mereka sebut nama Tuhan, lalu mereka juga melayani pekerjaan Tuhan. Buktinya di sini, mereka bernubuat, usir setan, melakukan mujizat, lalu Tuhan bilang, saya mau terus terang, I don't know you. Saya tidak mengenal kamu. Nah, kalau kita membaca dalam konteks pasal 7 ini, saudara bisa temukan mengapa sampai Tuhan tidak mengenalnya. Kita lihat konteks paling dekat saja. Tadi kita baca ayat 21, mari coba kita lihat dari ayat 20, lalu kita naik lagi pada ayat 19, ayat 18, terus sampai ayatnya yang ke-13. Perhatikan di situ, ya. Atau lihat saya ayat 12 dulu ya, saya baca. Saudara perhatikan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, ayat 12, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sering kita dengar golden rules atau hukum emas. Jadi perbuatlah kepada orang lain apa yang kita harap orang lain perbuat untuk kita. Itu secara positif. Secara negatif, jangan buat kepada orang lain kalau kita tidak mau orang itu buat kepada kita. Jadi jangan tidak hormati orang karena kita mau supaya kita tidak mau orang juga tidak hormati kita. Jadi hukum emas itu, golden rule itu. Lalu ayat 13, Tuhan Yesus katakan begini, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat tadi ayatnya yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang. Nah, ini ada kata itu. Tolong garis bawah di Alkitab saudara. Banyak orang. Nah, itu sebabnya di ayat yang ke-13 Tuhan Yesus memberikan gambaran itu banyak orang. Maksudnya untuk masuk ke situ karena banyak orang berarti luas jalannya. Ya. Kalau luas kan berarti banyak orang ke situ. Karena lebarlah pintu ayat 13 dan luaslah jalan orang menuju kepada kebinasaan itu. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, ini sebenarnya awasan bagi kita. Kadangkala kita bilang, oh karena banyak orang ikut, jangan-jangan itu yang benar. Belum tentu. Karena Tuhan Yesus sendiri bilang, pintunya lebar, banyak orang yang menuju ke situ. Banyak orang yang ikut. Lalu pintu yang sempit itu seperti apa? Yaitu ayatnya yang ke-15 dan selanjutnya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Mereka ini siapa? Yaitu nabi-nabi palsu itu. Rupanya ayat 21 sampai ayat 23 ini bicara tentang mereka ini yang adalah nabi-nabi palsu itu. Ya. Mereka kenal Tuhan,
mereka percaya Tuhan, bahkan mereka juga dapat melakukan pekerjaan Tuhan, bernubuat, lalu usir setan, lalu melakukan mujizat. Lalu apa perbedaannya? Ya, apa kekhususan mereka ini? Mereka itu dikatakan ayat 15 bagian terakhir adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Oh, rupanya dari buahnya, tindakannya. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap orang yang ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin ayat 18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang baik. Ayat 19 dan ayat 20, lalu perhatikan setelah itu ayat 21. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan dibuat apa, saudara? Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Coba lihat gambaran ini, ya. Buah atau pohon yang diharapkan menghasilkan buah yang baik, tapi tidak menghasilkan buah yang baik. Mengapa? Karena memang pada dasarnya pohon itu tidak baik. Itu yang Tuhan Yesus bilang. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau sebaliknya tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan pohon ini juga digambarkan seperti apa? Serigala yang buas. Kalau saudara lihat pada ayat yang ke-15, mereka itu menyamar seperti domba, kelihatan seperti domba, tapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, ayat 20 perhatikan. Mari kita baca sama-sama semua. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi buahnya. Dan buah itu pasti dihasilkan dari pohon. Kalau pohonnya baik, buahnya pasti baik. Pohonnya tidak baik, pasti buahnya tidak baik. Ini yang Tuhan Yesus ingin jelaskan. Bahwa bukan pada buahnya, ya. Yang awalnya adalah dari pohon itu. Apakah memang dia itu sudah pohon yang baik? Lalu ayat 21. Jadi saya ingin baca 20 lanjut ayat 21. Saudara lihat itu koneksinya luar biasa. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang apa? Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa itu? Apa buahnya? Melakukan kehendak Bapakku di surga. Mungkin saudara bilang, oh kan mereka sudah bernubuat, itu kehendak Bapa. Mereka melakukan mujizat, kehendak Bapa. Mereka sudah mengusir setan, kehendak Bapa. Belum tentu. Belum tentu. Karena jangan-jangan mereka membuat itu dengan tujuan apa tadi? Tujuan serigala buas itu. Dengan melakukannya untuk tujuan pribadi, bukan melakukannya untuk melakukan kehendak Tuhan atau mentaati firman Tuhan. Mungkin ada yang tanya begini pada saya, Pak Leo, tapi kok bisa mereka bernubuat, bisa terjadi? Mereka bisa usir setan, kok setan bisa lari daripada mereka? Lalu mereka bisa buat mujizat? Wah, itu luar biasa, itu buahnya. Bukan, itu bukan buahnya, itu kamuflas. Lalu kenapa bisa terjadi? Nah, saudara, bisa terjadi karena mereka pakai PIN. Ya, misalnya saya ada punya kartu ATM ya, debit ini. Jatuh di tangan Pak Riki misalnya. Dan saya tidak pernah kasih Pak Riki. Dia dapat. Dia coba, tidak bisa keluar, kan? Dimasukkan di ATM, tidak bisa keluar. Tapi bayangkan kalau dia tahu PIN-nya. Pak Riki tahu PIN saya. Bisa enggak dia keluarkan dana dari sini? Bisa. Saya izinkan? Sebenarnya tidak. Tapi dia tahu PIN-nya. Saudara tahu apa PIN-nya di sini? Demi nama Tuhan. Coba lihat ayatnya yang ke-22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu? Jadi terjadi, saudara. Nubuat terjadi karena dia pakai nama Tuhan, dia pakai PIN.
Ya. Lalu dia usir setan. Dia sebut nama Tuhan. Jadi setan sebenarnya bukan takut sama orang yang usir, tapi karena dia pakai nama Tuhan. Dan saya berpikir, kok Tuhan izinkan? Saya coba merenungkan, bisa jadi Tuhan izinkan. Mengapa? Karena Tuhan itu menghormati namanya. Dia tidak mau namanya dipermainkan. Jadi ya, karena namanya disebut, ya dia izinkan terjadi. Lalu mengalahkan mujizat demi namamu, bisa. Ya, nabi-nabi palsu bisa doakan, orang bisa sembuh karena dia pakai nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus karena menghormati namanya dan tidak mau namanya dipermalukan, jadilah karena pakai nama Tuhan. Tetapi saudara, ayat ini bilang apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Pada waktu di mana mereka ini mencoba membenarkan diri. Tuhan, kami kan sudah menyebut nama Tuhan. Kami percaya Tuhan. Bahkan buktinya Tuhan, kami bernubuat pakai Tuhan punya nama. Kami mengusir setan pakai namamu Tuhan dan terjadi. Kalau tidak percaya coba lihat itu. Yang masuk surga yang ada di sana itu. Itu mereka masuk gara-gara kami Tuhan. Lalu mujizat demi namamu Tuhan bilang, mungkin saya coba berimajinasi, Tuhan bilang, oh terima kasih kau sudah beritakan Injil, orang percaya kepada namaku. Tapi saya mau terus terang, I don't know you. Saya tidak kenal engkau. Tapi Tuhan bilang, tapi apa? Dari buahnya, apa yang kamu buat di luar, orang lain lihat kalian luar biasa. Tapi saya lihat hatimu. Kau tidak melakukan kehendak Bapakku. Engkau tidak hidup di dalam ketaatan. Saudara, ada satu ayat firman Tuhan yang boleh saya katakan ayat yang dapat menyesatkan kalau kita tidak paham dengan benar konteks dari ayat itu dan bagaimana sebenarnya ayat itu yang dimaksudkan. Ayat ini saudara pasti tahu dan pasti saudara hafal. Saudara pergi makan di In-N-Out, saudara bisa dapat lihat di cupnya ada tulisan di situ John 3:16. Mari kita sebutkan ayat ini. Saya ingin membacanya dan juga ingin jelaskan dengan cepat konteks ayat itu. Dan kita bisa pahami bahwa ayat ini akan menjadi ayat yang paling berbahaya kalau kita tidak mengerti. Karena apa? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ayat 16. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau ayat ini kita hanya lihat pada bagian ini saja, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita bilang, oh saya sudah percaya sama Tuhan Yesus, saya sudah mengakuinya, dia Tuhan, dia Juru Selamat, saya sudah melakukan pengakuan, saya sebut nama Tuhan, saya selamat. Apa betul? Kalau hanya percaya, saya ingin katakan, saudara, kata percaya di sini bukan hanya percaya, tapi sebenarnya kata percaya sini adalah trust. It's not only believe, you have to trust Him, atau mempercayakan hidupmu kepadanya. Yakobus pernah menegur orang yang mengaku percaya. Lihat ayat 19 dari Yakobus 2. Dikatakan begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Artinya begini, kalau kita hanya bilang, oh saya percaya Tuhan, kalau kami orang Makassar bilang singkamaji, iblis juga percaya sama Tuhan. Apa bedanya? Iblis tidak punya buah yang benar. Iblis tidak taat kepada Tuhan, tidak melakukan kehendak. Percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan itu seperti dua mata uang. Di tangan saya ini ada uang Indonesia. Jadi saudara dengan 100.000 ini saudara pergi belanja, saudara datang ke warung bilang, Pak, Bu, saya mau beli ini, ya. Tapi waktu saudara kasih uang lalu dibaliknya kosong, jadi hanya satu mata uang dibaliknya kosong, ini tidak berfungsi. Mungkin saudara datang dan katakan, Pak, saya mau belanja, saya mau makan nasi kuning, ini 100.000 ya. Saudara kasih. Yang ada gambar orang menari, yang tadi gambar Soekarno dengan Hatta ya. Tetapi waktu dibalik juga kosong. Tidak berfungsi. Jadi saudara-saudara, rupanya
percaya dan taat itu adalah seperti mata uang ini. Saudara katakan saya percaya, tapi kalau tidak taat tidak akan bisa. Saudara bilang saya taat tapi tidak percaya juga tidak bisa. Itu sebabnya dalam pembacaan kita tadi saudara-saudara, kita diingatkan bahwa bukan semua orang yang berseru-seru nama Tuhan itu akan diselamatkan. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, pembacaan kita dalam Yohanes 3:16 tadi yang saya jelaskan, dan saya katakan ayat ini bisa menjadi ayat yang sangat berbahaya. Mengapa? Kalau kita hanya mengajar dan mengerti hanya sebatas percaya saja. Nah, coba kita lihat keseluruhan dari konteks Yohanes 3:16 itu. Saya akan baca ayat 36. Ya, Bapak Ibu dan Saudara lihat ayat 36. Jangan dulu buka Alkitab. Saya akan baca, ya. Saya akan baca dan Saudara waktu selesai saya baca saya akan tanya apakah yang saya baca ini benar atau tidak. Saya akan baca. Ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak percaya kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup melainkan murka Allah tetap di atasnya. Sekali lagi, apakah ini benar atau tidak pembacaan saya? Jangan buka Alkitab ya, jangan dengar saja dulu. Ayat 36, Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak percaya kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kira-kira pembacaan saya ini benar, Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Salah. Oke, dengar baik-baik. Kesalahannya di mana? Saya baca ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat, bukan percaya, tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi ayat ini, kalau saudara baca ayat 36 ini baru bisa membuat kita mengerti. Rupanya percaya dengan taat itu seperti dua mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Saudara tidak bisa bilang, oh saya taat kepada Tuhan, baru tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Atau saudara bilang saya percaya sama Tuhan Yesus, tapi kehidupan kita tidak taat. Itu tidak bisa. Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus jelaskan di dalam Matius 7 ini, wow, luar biasa. Baru dia bilang saya mau terus terang. Masih ingat yang Tuhan Yesus jelaskan sebelumnya? Ini jalan lebar sekali dan banyak orang sedang menuju ke situ. Bisa jadi orang-orang yang bilang hanya percaya sama Tuhan. Lebarlah jalan. Bahkan Tuhan Yesus katakan pada ayat 21 tadi, ayat 22, pada hari terakhir banyak orang, bukan sedikit saudara, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami apa? 3 hal itu. Berbuat, apalagi? Mengusir setan, apalagi Bapak Ibu dan Saudara? Lakukan mujizat, pakai nama Tuhan, pakai PIN, nama Tuhan itu. Memang terjadi. Luar biasa, viral. Semua orang kenal. Tapi Tuhan bilang, minta maaf, I don't know you. Saya mau terus terang, saya tidak kenal kamu. Nyala dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalian semua tidak taat. Buahnya tidak jelas. Bahkan kata yang dipakai, kalian semua seperti domba dari luar, bagus. Tapi di sini dikatakan hatimu itu serigala yang buas. Saudara, hari terakhir ini baru akan ketahuan. Akan ketahuan. Memang sekarang susah ya, kita bisa camouflage, apalagi kalau video foto-foto yang dikirim. Kadang kalau saya bilang, wih cantik betul ini orang ini. Filter, kita pakai filter terlalu banyak. Ini hidup kekristenan juga ini banyak pakai filter, sehingga kita wow terkagum-kagum dengan orang. Saudara, Tuhan tidak terkagum dengan apa yang kita buat untuk Dia. Tapi Tuhan terkagum dengan apa yang ada dalam hatimu dan hati saya. Apakah Tuhan mengenal kita? Dalam akhir pembacaan firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus
ingin menjelaskan, dia ingin memberikan kesimpulan dari semua yang dia ajar. Dia katakan begini pada ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, jadi ingat, bukan hanya mendengar saja, ada kata dan melakukannya, melakukan pengajaran Tuhan Yesus, ia sama dengan orang yang bijaksana. Ada kata bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, fondasi yang kuat itu. Apa itu fondasi yang kuat? Percaya dan taat. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku, ingat, dengar, berarti yang ke gereja mungkin, ya, yang melayani pekerjaan Tuhan mungkin, atau buat kelihatannya dia orang beribadah, tapi Tuhan Yesus bilang begini, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Waduh, ini kata yang cukup kasar ya. Mungkin di Jawa bilang orang yang goblok ya. Kalau kami di orang di Papua ya bilang ini orang pambodoh ya. Bodoh, goblok ya. Orang yang sudah tahu tapi tidak mau buat. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian ayat 27. Turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Hebat kerusakan apa? Hebat kerusakannya itu waktu Tuhan bilang, saya tidak kenal engkau. Nyala dari hadapanku, kamu semua pembuat kejahatan. Saudara, saya pikir firman Tuhan yang hari ini kita dengar, ini betul-betul sebuah awasan untuk kita, bahkan teguran untuk kita. Dan ini waktu yang baik untuk kita introspeksi diri, kita periksa hati kita. Apa betul-betul saya ini sudah percaya Tuhan Yesus, dan kepercayaan saya kepada Tuhan Yesus itu betul-betul terbukti, terlihat, dan saya tahu itu, yaitu ada buah yang keluar, ada hati yang mau taat kepada Tuhan. Saudara, kita jatuh bangun memang untuk mengiring Tuhan, tetapi di dalam hati kita yang terdalam, kita tidak mau main-main dengan dosa. Kita mau belajar untuk hidup kudus. Kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bukan supaya kita dikenal orang, bukan supaya kita bisa viral dan semuanya itu, tapi kita buat itu semata-mata sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Dalam Yohanes Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang mengasihiku, dia akan melakukan perintahku. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan saya ingin untuk mendorong saudara, kalau ada kehidupan saudara, dan itu saya alami dalam diri saya, ada hal-hal yang saya jatuh bangun dan masih jatuh bangun dengan dosa yang sama. Saya tidak hanya ngaku sama Tuhan, tapi saya cari orang yang saya bisa percaya, dan saya minta untuk didoakan. Saya mengaku. Alkitab katakan, hendaklah kita saling mengaku dosa kita. Bukan hanya mengaku sama Tuhan, juga sesama. Ada mempunyai hamba Tuhan yang luar biasa, Pak Riki, Ibu Sarah, mari share dengan mereka. Sampaikan supaya kita didoakan. Lalu apa yang kita buat, kita juga ada punya accountability partner. Kita ada punya partner untuk akuntabilitas kita, sehingga mungkin saudara jatuh lagi, ada yang kasih ingat. Memang Roh Kudus kasih ingat, tapi ada orang yang kita bisa saling mengingatkan, dan ini akan membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar hari ini. Tuhan, tolong kami, supaya kami hanya tidak sampai pada batas percaya saja, yang begitu mudah kita sebut, kami percaya, nyebut nama Tuhan, tapi tidak ada buah dalam hidup kami, tidak ada buah ketaatan. Hamba berdoa Tuhan, di akhir dari penjelasan firman Tuhan ini, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, di dalam hatinya Tuhan, Roh Kudus sedang bekerja untuk terjadi pengakuan dan mau untuk hidup benar sesuai dengan firman-Mu.
Tolong kami untuk juga menemukan accountability partner kami, supaya kami bisa saling menguatkan, saling mendoakan, supaya kami bisa bertumbuh bersama-sama dan mentaati firman. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang saya sampaikan berhenti pada saat ini, tapi saya percaya Roh Kudus tetap bicara terus, sehingga terjadi pengakuan, terjadi perubahan, ada terjadi pemulihan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk taat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Leo Sumule pada hari ini sebagai penutup dari seri khotbah mengenal dan dikenal Allah pada bulan Februari ini. Dan sekali lagi doa saya dan Ibu Sarah melalui seluruh rangkaian seri khotbah pada bulan Februari ini, kita semua tanpa terkecuali kita bisa menilai diri kita sendiri. Apakah saya ini sudah menjadi orang Kristen yang memang sudah mengenal Allah? Dan yang jauh lebih penting sesuai dengan firman Tuhan hari ini, Allah pun mengenal kita. Baik, Pak Pendeta Leo Sumule, terima kasih sekali lagi untuk pelayanan Bapak hari ini. Kami berdoa terus Tuhan memberkati terus Pak Leo dan semua keluarga. Tuhan berkati, Tuhan pakai Pak Leo lebih luas lagi untuk menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami terus berdoa untuk kesehatan Ibu Stefani, supaya Tuhan terus memulihkan, Tuhan jamah, Tuhan buat mujizat sehingga Bu Stefani boleh mengalami pemulihan, kesembuhan secara total dari Tuhan. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya tutup dalam doa berkat, ada satu pengumuman khususnya yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat ulang tahun untuk Ibu Sin Pikauli yang ulang tahun tanggal 22 Februari. Tuhan berkati Ibu Sin selalu. Dan juga selamat ulang tahun buat Ibu Indah Saputra yang berulang tahun tepatnya hari ini tanggal 27 Februari. Tuhan berkati Ibu Indah juga selalu. Kami terus berdoa supaya Bu Sin, Bu Indah terus makin hari makin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.